Sebelumnya di Cinta Fitri. Apaan nih? Fitri, waktu kamu menonton DVD ini, Papi pasti sudah nggak ada di dunia ini. Bu Asif udah pindah ke rumah itu, Rel. Bu, aku nggak pernah bermaksud untuk menghasut siapapun, termasuk Faiz. Karena pada kenyataannya emang Faiz itu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih dari rumah ini. Bahkan kamu sudah memasukkan saya ke penjara. Dan sekarang kamu berani-beraninya tinggal di rumah saya. Sekarang keluar kamu dari sini. Keluar! Karena rahasia yang akan Papi ungkapkan ini tidak mungkin Papi bicarakan dengan Mami Lia dan anak-anak lainnya. Cuma satu hal yang mungkin nggak bisa Mami terima. Kenyataan bahwa Mami harus berbagi dengan perempuan itu. Fit, mampukah kamu berbagi dengan seorang perempuan yang berusaha merebut hati Farel, nak? Walaupun itu sadar atau tidak sadar, hilaf atau tidak hilaf, sengaja atau tidak sengaja. Rel, apa kamu juga bisa mengerti perasaan Mami? Mami merasa dihianatin, tapi Mami tidak bisa marah. Karena Mami mau marah sama siapa, Rel? Karena yang berkhianat sama Mami itu sudah tidak ada lagi. Mami benar-benar gak rela. Mami gak rela. Mi, sebagian hartanya Papi untuk menembus rasa bersalahnya Papi. Papi merasa berhutang, Mi. Dan aku rasa kita wajib untuk melunasinya, Mi. Iya, Mi. Soalnya itu wasiat terakhir Papi. Tapi papi kalian itu tidak tahu. Tidak tahu siapa anaknya. Papi kalian itu tidak tahu anaknya itu Faiz. Kalian ingat gak sih? Faiz itu sudah membunuh bapaknya sendiri. Mi, Faiz juga nggak tahu kalau dia anak Papi, Mi. Tapi bukan itu masalahnya, Mi. Masalahnya kita, Mi. Kita yang diberi amanah. Mi, gimana pertanggungjawaban kita, Mi? Kalau kita nggak menyampaikan wasiat Papi. Baik. Kalau kita semua jalanin wasiat papi, berarti kita kasih jalan sama Faiz maupun Miska masuk ke rumah ini lagi. Dengan kata lain, kita menzolimin diri kita sendiri. Dan menurut Mami itu akan lebih dosa lagi. Kalian berdua ingat kan? Apa yang dilakukan Faiz juga Miska di rumah ini. Mami bahkan kehilangan kamu, Rel. Kehilangan kalian semua. Dan Mami gak mau itu terulang lagi. Mami gak mau. Siapa itu? Mau apa kamu kesini? Aku mau minta maaf, Bu. Heh, kamu masuk ke sini tanpa permisi, menguping pembicaraan orang. Mau apa sih kamu? Jadi kamu mau pindah ke rumah ini lagi? Atau kamu mau mengusir kami, ya? Aku cuma mau minta maaf, Bu. Aku kesini sama sekali nggak mau mempermasalahkan harta peninggalan Papi. Apa kamu bilang papi? Kamu tidak pantas bicara seperti itu. Karena kamu bukan anak Pak Hutama. Pak Hutama itu tidak punya anak kurang ajar seperti kamu. Mi, nggak boleh kayak gitu dong, Mi.
Kamu dengar ya? 2 tahun kamu tinggal di rumah ini. Kamu mengacak-ngacak kedamaian rumah ini. Sekarang seenaknya kamu panggil suami saya papi. Sekarang kamu keluar. Aku benar-benar nyesal, Bu. Aku akan ngelakuin apa aja untuk menembus dosa aku selama ini. Baik. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Lakukan. Dan jangan sekali-sekali kamu kembali ke rumah ini. Sekali lagi aku minta maaf sama semua keluarga utama. Assalamualaikum. Udah, Mi. Loh, gimana sih? Orang udah saya usir, kok sekarang malah di dalam? Bibi usir Faiz. Iya, Mbak. Is, kamu kenapa? Mereka nyakitin Hina kamu lagi? Kayaknya mereka tuh nggak capek-capek ya, bikin sakit orang. Coba aja kalau mereka berani nyakitin anak saya. Bu. Ibu jangan masuk sana. Ibu jangan masuk ke dalam, Bu. Nanti ibu dihina sama mereka. Ibu direndahin, jangan. Is, Senangnya, akhirnya rumah ini kedatangan tamu juga. Bu, nggak usah kayak gitu. Ini aja saya titipin Atin kayak gini, saya udah ngerasa nggak enak. Jangan ngerasa nggak enak gitu. Kalian kan udah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Bu Angel, saya minta maaf. Sebenarnya saya nggak mau, tapi Udah, saya nggak mau denger apa-apa. Atin, kamu ikut sama Pipin ya. Saya nggak ngerti, hari gini kok masih ada orang yang dipaksa nikah. Emangnya nikah itu nyelesain masalah? Bisa ngangkat derajat orang? Kamu tenang aja, Tin. Saya nggak nikah, tapi saya bahagia kok. Iya, Bu. Kalian berdua janjikan sama Mami tidak akan berhubungan sama Miska, Faiz, ataupun Asifa. Janji sama Mami. Mi, Mami istirahat dulu. Ya, Mi ya. Enggak, Rel. Mami mau dengar dari mulut kalian berdua. Kalian janji sama Mami nggak akan berhubungan sama mereka, kan? Janji sama Mami. Iya, mereka janji. Sudah, sekarang kamu istirahat. Nggak usah pikir yang macem-macem. Istirahat aja ya. Fitri, Farel, dengerin Oma ya. Kalau kalian sayang sama mami kalian ya, stop. Jangan lagi membahas masalah ini. Kalian sudah pada gede kan? Pasti kalian tuh ngerti bagaimana perasaan mami kalian. Kalau kalian membahas ini terus ya, tentu dampaknya itu tidak baik pada mami kalian. Oma tidak mau tahu ya kalau kalian membahas terus masalah ini di rumah ini. Pokoknya masih ini stop sampai di sini, titik.
Waktu, Bu. Iya, Pak Aldo. Silakan duduk. Saya kesini mau minta maaf sama Bu Angel. Minta maaf. Jangan membuat ini tambah sulit, Bu. Saya mengaku mungkin saya orangnya terlalu sombong. Makanya saya kesini pengen membuat pengakuan. Jujur ya, memang saya berusaha untuk menjaga jarak dengan Bu Angel. Keputusan merger dengan Bu Angel itu adalah keputusan yang terbaik yang pernah saya pilih, Bu. Tapi saya nggak sangka risikonya dalam keputusan ini ya saya harus memisahkan diri dengan sahabat-sahabat saya di Retro dan Metro. Pak Aldo, Maaf, Bu, bisa jangan dipotong dulu. sorry. Dan saya nggak nyangka juga melihat Moza yang beralih dengan sangat cepat. Yang awalnya nggak suka sama Bu Angel, sekarang bisa akrab banget. Saya jadi merasa terintimidasi. Dan kemarin setelah pulang dari rumah Bu Angel, saya berdua ngobrol sama Moza. Ternyata memang saya orangnya sangat egois. Bu Angel udah terlalu baik sama kami. Saya minta maaf. Udah. Ya, Oke, maaf diterima. Tapi dengan satu syarat. Lupain semua itu, kita mulai semuanya dari awal, ya? oke. Dan mulai sekarang, jangan panggil saya Bu. Panggil saya aja Angel. Oke, Angel. Rel? Gue harus gimana ya, Di? Maksud lo? Faiz. Udah lah, Rel. Lo nggak usah anggap. Tapi sekarang dia saudara-saudara sama gue. Sebapak. Iya, Rel. Biarpun gue nggak saudara sama lo, gue nggak saudara sama lo, tapi ikatan kita lebih kuat, kan? Iya. Udah, Rel. Lo tenang aja. Gak usah pikirin ya. Iya, Di. Thank you ya. Lo udah telepon Aldo? Ya Allah, gue belum sempat ketemuan sama Aldo. Karena tiba-tiba ada masalah ini, Di. Biar gue yang ketemu sama Aldo. Di, lo beneran udah sehat belum sih? Percaya sama gue, Rel. Gue udah sehat. Lagian, gue belum pernah ngerasa sefit ini, Rel. Alhamdulillah. Karena sekarang rasanya gue yang kurang enak badan, Di. Ya mungkin lo cuma stres, Rel. Kayaknya kita perlu refreshing, Rel. Iya kali ya. Gimana kalau malam ini kita makan di luar aja? Boleh juga tuh, Di. Boleh, boleh. Cek Eden, iya ta, loba kene hutangna, mahal sih. Cep, Si Bapak, gimana Cep kadonya itu? si Bapak, atau diantar ke rumahnya Bapak. Aduh, kamu nggak mau bantu ya? Saya takut, malu Cep. Lele si Bapak, kumaha sih si Bapak? Jangan malu-malu atuh Bapak. Kalau malu-malu nanti Teh Lise keburu pergi. Atau kieu bae Pak, kalau Bapak malu, barang-barangnya diantar ke depan rumahnya, disimpan depan rumahnya, tapi kudu diem-diem Pak. Di atasnya disimpan surat cinta, tulis kata-kata yang romantis, bikin hati dia teh plak plik pluk dak dik dut prat. Iya, ya. Pintar kamu ya Cep ya. Mantap. Iya gitu ya. Terus tadi kata-katanya apa Cep? Romantis. Pintar kamu Cep. Iya, iya. Pokoknya hebat kamu Cep. Bukan mas supaya sukses edun Iya. soredun Pak. Iya, pintar kamu. Pinter tapi ya biru-biru pastinya. Sakit. Loh, kok banyak kado di rumah saya? Ada suratnya tuh. Kayak gue kenal nih kado. Kok tahu teh? Dari papamu, mau aku bacain? Nggak usah. Aku bawa ya kadonya. Iya. Sorry nih, atas kelakuan papa aku. Assalamualaikum. Salam. Gimana, sayang? Mami nggak mau. Ya udah, Oma juga nggak mau. Kalian aja deh yang pergi ya. Bule di rumah saja nemenin Bulia sama Oma.
Coba aku yang ajak aja ya. Biarin aja, Kay. Mami kamu tuh sendirian dulu. Kamu tuh harus ngerti. Mami kamu itu lagi stres berat. Iya, aku ngerti, Oma. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Aku nggak mau Mami terus-terusan stres. Ki, Oma bener Ki. Ya udahlah, biar kita aja yang pergi ya. Bu, kalau ngeliat keluarga utama tuh kayaknya mereka keterlaluan ya, Bu ya. Faiz datang ke sana buat minta maaf, tapi justru Faiz dihina, diusir. Padahal kan udah jelas terbukti kalau ternyata Faiz itu adalah anak kandung utama. Dan seharusnya Faiz itu mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya, ya kan? Kalau menurut aku, Bu, sebaiknya kita memperjuangkan hak Faiz. Perjuangkan hak Faiz. Hak apa yang kamu maksud? Bantu dia untuk mendapatkan haknya. Karena gini, Bu, kalau Faiz mendapatkan haknya, dia mendapatkan apa yang seharusnya dia punya. Dia nggak akan dilecehkan. Yang kamu maksud dengan hak, itu hak apa? Ya, seperti harta kepemilikan keluarga utama. Ya, Faiz kan juga berhak, Bu, mendapatkan apa yang sama yang dimiliki oleh Farel. Seperti Retro contohnya. Lalu, apa rencana kamu? Ya, kita harus memperjuangkan hak Faiz itu, Bu. Enggak. Ibu nggak suka cara itu. Harus ada cara lain. Ibu nggak suka Faiz direndahkan. Faiz harus mendirikan perusahaan sendiri dan membesarkannya. Lalu, dia bersaing dengan perusahaan keluarga utama. Dengan begitu dia tidak akan pernah direndahkan lagi. Ya ampun, drama queen banget sih ini orang. Keburu tua gue di sini. Ya, tapi kalau misalnya ibu ingin menempuh jalur hukum, aku bisa bantu. Ibu nggak suka konfrontasi. Tapi ibu suka persaingan. Aduh, heran. Kenapa sih semua orang pada baik hatinya? El, itu Alda sama Musa kan? Lagi di mana lo, Al? Gue lagi di rumah bokap. Kalau udah pokoknya, kamu pokoknya kalau jadi itu. Man, kok kado papa kamu bawa lagi sih? Oh itu, sahabat papa, teman spesial papa. Anaknya udah bercerai, Pak. Makanya kado dibalikin sini. Terus? Apa? Enggak. Halo, Kang Norman. Apa lo? Kang Norman mau makan, minum? Saya ke dalam sebentar ya, Kang. Masuk. Mau kemana lo? Hah? Mau masuk kemana? Mau masuk ke lingkubur? Sekarang gua tanya baik-baik ya, lo jawab jujur. Siapa yang nyuruh papa beliin kado buat Lilis? Siapa? Jawab. Nggak tahu, Kang. Saya mah nggak tahu. Nggak tahu. Lupa mungkin ya. Terus? Ini barang dari mana? Belinya di mana? Aduh, Kang. Saya mah tidak tahu, Kang. Apalagi saya mah pikun orangnya. Oh, pikun. Nggak ingat, lupa ya. Tapi mungkin kalau nih panci nempel ke jidat lo mungkin inget kali ya. Ngajar lo ya. Sayang banget ya, Mami nggak bisa ikut. Padahal tempatnya enak banget. Ya, nantilah. Kalau kondisinya, situasinya, dan semuanya udah memungkinkan, baru kita ajak Mami kesini lagi. Rel, itu Alda sama Musa kan? Aku nggak salah lihat kan? Nggak, Fit.
Nggak salah lihat, itu emang mereka. Permisi sebentar ya. Halo, Rel. Halo, Al, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lu kenapa, Rel, nanya-nanya gitu? Formal amat. Lagi di mana lo, Al? Gua lagi di rumah bokap. Oh. Apa kabar, bokap? Bokap sehat, Rel. Oh gitu ya. Ya udah deh, gue juga pengen nanya kabar lo aja. Al, udah dulu Al ya, gue gak enak nih ganggu lo nih. Lo lagi acara keluarga kan? Iya. Rel, emangnya kita mesti ketemuan ya? Ya udah nanti atur aja waktunya Al. Oke Al, thank you ya. Iya. Ya udah nanti gue telepon lu deh. Siapa, Al? Mas Norman. Oh, Rel, kenapa sih kita harus ngalah sama Aldo? Bukan ngalah, Di. Iya, tapi Aldo udah bawain kita, Rel. Udah kayak ngomong sama orang lain aja dia. Enggak, gue yakin. Al cuma mau menghindari konflik. Ya tetap aja gue nggak terima, Rel. Kita bertiga kan udah kayak saudara, Rel. Ya udahlah, Di, kasih dia waktu. Nanti dia pasti ada penjelasannya. Saya mau cerita sesuatu. Dulu saya punya 2 sahabat. Saya belum punya apa-apa, dan saya juga belum jadi apa-apa. Kita bertiga itu saling berbagi. Selembar uang kita bagi 3. Sepotong kue juga kita bagi 3. Bahkan satu tempat tidur kita juga bagi 3. Tapi suatu hari mereka pergi ninggalin saya tanpa uang sepeser pun. Cuma karena ada seorang yang sangat baik yang memuji kerja keras saya. Dan belakangan saya tahu kalau mereka merebut apa yang seharusnya jadi hak saya. Ternyata sahabat juga bisa jadi pengkhianat. Insya Allah saya nggak akan pernah mengalami apa yang telah dialami sama Angel. Ya saya juga nggak bilang kamu akan mengalami apa yang saya alami. Saya cuma mau kamu waspada. Pasti kamu gak usah khawatir. kenapa sih? Pembicaraannya kok jadi serius kayak gini? Kita kan lagi seneng-seneng di sini. Maaf, Mos. Ya, saya cuma mau berbagi aja. Ya udahlah, mendingan sekarang kita pesen dessert aja ya. Mas. Yang. Kenapa sih kamu nggak jujur aja kalau kita juga di situ? Kenapa kamu nggak bilang sama Aldo? Aku gak enak sama Aldo, Fit. Kok nggak enak sih? Keadaannya malah nggak enak, sayang. Hadi jadi kayak kesel banget sama Aldo. Ya udahlah, lu udah ngomong kayak gitu. Rel, biasanya juga kamu kan bercanda sama mereka. Kenapa kemarin kamu nggak bercandain aja? Iya juga sih. Ya, tapi kamu tahu kan akhir-akhir ini aku sering mikirin hal yang lebih penting. Jadi pikiran aku suka blank aja, Fit. Kamu capek ya? Mau aku pijitin nggak? Ya mau dong saya, masa nggak mau sih? Ya udah sini. Emang kamu nggak capek, sayang? Ya capek lah, Rel. Masa kamu doang? Ya udah nanti aku gantian ya, aku pijitin kamu. Gak mungkin, Ayah tuh ngomong doang. Palingan ntar kalau gua habis mijitin udah enak tidur. Ya udah, sini aku pijitin dulu kamu deh. Tapi gantian ntar. Nah, Pijit kan?
hal yang aku syukurin dari dia, Bu. Lahirnya Fahmi, anak aku. Sayang, bangun dong. 5 menit lagi, Mas. Al, Fitri kok SMS aku ya? Katanya semalam dia lihat aku di restoran. Aku udah bohongin Farel. Bohong apa sih? Konsep manajemen yang baik adalah manajemen yang kreditan. Kreditan. Lopres. Kredit. Pak. Tolong Bapak jangan jualan kredit di sini. Ini kampus, Pak. Mata pelajaran saya terganggu. I'm sorry, Mister Pak. I'm tuh cuma nyari Seni My Baby. Mungkin dia ada di dalam, Mister Pak. Seni. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tuh, cari pacar kamu. Kasih tahu dia untuk tidak jualan kredit di kampus ini. Ngerti? Iya, Pak. Ngerti. Koki, ngapain lu di sini? Seni My Baby, I'm sorry ya. Kakak kamu ini melakukan ini semuanya for you only. Ini pasti kamu yang ngajarin dia ya, Mas? Keterlaluan kamu, Mas. Kok parah nih gatot? Friend, where is kayak motorcycle? Apaan? Motor kunci motor. Gimana sih? Tadi ngasih minjem. Minta lagi. Nih. Ayo kejar, Seni My Baby ya. Man, itu teman kamu ya? Bisa iya, bisa enggak, Pak? Kok bisa iya, bisa enggak? Kamu kenapa sih, Pak? Pakai tanya. Singkirkan barang-barang temenmu itu dari kampus ini. Jadi saya, Pak. Kamu singkirin atau saya kasih nilai kamu D. Iya, Pak. Kurang ajar, Koki. Malah gue yang kena. Ayo! Is, Bu. lucunya. Gimana keadaan kamu? Udah enakan? Lumayan. Ibu mau minta maaf, Is. Minta maaf untuk apa, Bu? Atas perlakuan dan penghinaan yang kamu terima. Gak seharusnya kamu dapat perlakuan seperti itu. Udahlah, Bu. Ibu nggak salah kok. Kamu ngomong apa sih, Is? Jelas itu salahnya Ibu. Ibu salah, Is. Itu semua karena perbuatan Ibu. Ibu kenapa sih ngomong kayak gitu, Bu? Jelas itu salah Ibu. Kamu dibenci karena perbuatan Ibu. Ibu kenapa sih masih mikirin kayak gitu? Udahlah, lupain aja ya. Itu kan masa lalu, Bu. Apa Ibu terhasut sama Miska? Iya. Enggak. Itu memang perasaan Ibu, Is.
Sekarang ibu jangan mikirin kayak gitu lagi ya. Aku kasih tahu sekarang. Miska itu ular, Bu. Dan dia sangat berbahaya. Kita harus hati-hati, Bu. Miska kan selama ini udah dampingin kamu, Is. Dia juga sering kok belain kamu. Belain apa, Bu? Cuma satu hal yang aku syukurin dari dia, Bu. Lahirnya Fahmi, anak aku. Fahmi? Iya, Bu. Aku kasih nama dia Fahmi. Enak ya? Bagus namanya. Fahmi Putra Faiz. Fahmi Faiz Utama. Enggak, Bu. Aku nggak akan pakai nama itu. Nggak buat aku, juga buat anak aku. Enggak. Ini udah takdir, Bu. Dan aku harus terima. Takdir kamu harusnya lebih baik. Kalau saja ibu tidak melakukan kesalahan yang dulu ibu lakukan. Bu, apapun alasannya, Bu. Dulu aku udah ngelakuin banyak kesalahan. Aku udah banyak dosa, Bu. Dan akibat ini harus aku terima, Bu. Ini udah bagian aku, Bu. Halo, ada apa? Om, gimana sekarang kita harus ketemu? Untuk apa, Miss? Apa nggak bisa bicara per telepon aja? Kita lebih baik ketemu langsung, Om. Supaya enak ngomongnya. Oke, saya baru bisa bertemu kira-kira 1 atau 2 jam lagi. Oke, saya bisa atur waktunya. Om, gimana sekarang? Saya lagi main tenis. Ya, saya kesana sekarang. Oke. Bagus, nangis-nangisan aja terus. Gue jadi punya waktu buat pergi. Gimana mau perang kalau misal lemah kayak gitu, Om? Iya kan? Udah, segitu aja. Kamu menyerah? Habis ini rencana kamu apa, Is? Rencana maksudnya apa, Bu? Ya soal hidup kamu, Nak. Kalau kamu sudah sembuh, apa rencana kamu? Mau kerja atau mau apa? Kamu kan harus melanjutkan hidup kamu buat diri kamu dan juga Fahmi. Iya sih, Bu, tapi aku belum tahu sih. Cuma aku udah kepikiran untuk buka usaha sendiri. Usaha apa? Ya belum pasti juga sih, Bu. Aku juga masih bingung, Bu. Tapi ya nggak jauh-jauh dari bidang advertising lah, Bu. Seperti retro. Ya mau gimana lagi, Bu. Kuliah aja aku kan nggak tamat. Tapi aku sedikit banyaknya belajar waktu di retro dulu. Jadi kalau aku harus mulai dari nol, belajar lagi, rasa-rasanya udah terlambat. Nggak ada kata terlambat, Is. Apalagi kalau hal itu adalah hal yang baik untuk perbaikan hidup kamu. Amin, mudah-mudahan. Aku juga nggak mau waktu aku sia-sia, Bu. Bagus dong. Jadi Ibu setuju? Setujulah. Kamu tahu, Is, Ibu sekarang nggak mau kerja lagi karena Ibu berniat bantu kamu sampai kamu kuat dan stabil lagi. Enggak, Bu. Kalau urusan ini biar aku yang usaha sendiri. Ibu jangan coba-coba manjain aku ya. Kali ini Ibu harus maksa kamu. Bu, Ibu udah banyak bantu aku, udahlah. Belum cukup, Is. Lagi pula juga apa salahnya? Ibu punya banyak kenalan. Siapa tahu mereka ada yang tertarik untuk jadi investor. Ya aku ngerti sih, Bu, tapi zaman sekarang kan nggak gampang, Bu. Nggak gampang orang percaya sama orang lain itu susah, Bu. Ibu tahu itu nggak mudah, nggak gampang seperti kamu bilang. Tapi kan kita harus berusaha, Is.
Ibu harus berusaha. Makasih ya, Bu. Andai kamu tahu, betapa berharganya kata terima kasih kamu itu buat ibu, nak. Udahlah ya kak, nggak usah dipikir terlalu keras. Nanti kakak sakit kan kesian Fitri. Aku bingung aja harus bereaksi gimana ke Mami. Kasihan Mami. Ya mungkin ada baiknya juga kita kasih waktu Mami untuk berpikir. Nggak usah didesak terus Maminya. Iya, Ki. Nah, sambil kakak nunggu, bisa nggak kakak tolong anterin aku ke suatu tempat? Jadi kamu dari tadi ngomong bijak dan nenang kayak gini supaya aku anterin kamu gitu. Ih, Kak Farel bukannya gitu. Ya, sekalian aja sih. Hadi kan lagi main tenis. Ya, aku mau samperin dia. Kamu tuh nggak pernah berubah ya manjanya? Ih, enggak lah. Aku ini udah jadi wanita dewasa, Kak. Ya udah kamu duluan keluar deh. Aku pamit dulu sama Fitri. Tapi, jadi mau nganterin kan? Iya adikku sayang. Ya? Ya udah deh. Mau bicara apa, Miss? Banyak, Om. Satu-satu aja. Apa yang penting dulu? Saya tuh udah mulai bingung, Om. Ngadepin dua manusia itu. Maksud kamu Asifa sama Faiz? Ya, siapa lagi? Terus kenapa? Ya, Om tau lah. Sekarang itu Faiz berubah jadi melankolis, sedikit-sedikit sedih semenjak dia tahu kalau dia itu anak kandung Hutama. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, sekarang itu Faiz mendekatkan diri ke keluarga Hutama, ke Farel. Ini kan gawat, Om. Om, kok justru ketawa sih? Apa yang lucu? Nggak ada yang lucu, Om, di sini. Ya lucu aja. Kamu sendiri kan yang selalu bilang, kamu mampu untuk menghasut Faiz memusuhi keluarga sendiri, ya kan? Ya, iya sih, ya. Emang saya pernah ngomong kayak gitu. Cuman justru itu sekarang tuh saya agak-agak bingung, Om. Makanya saya kesini nanya Om, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Ya. Menurut kamu bagaimana? Ya, kok Om balik nanya ke saya sih? Iya, bagaimana dong? Om, gini, saya itu udah berusaha untuk menghasut Asifa supaya dia benci sama keluarga Hutama. Cuman ya, nggak tahu kenapa mereka berdua itu makin lama tuh makin kompak. Sama-sama sering nangis, sama-sama sering terharu, apalah. Jadi saya bingung, tau nggak? Om Handoko itu denger aku nggak sih? Saya dari tadi ngomong. Dengar, lanjutin aja. Ya, gini deh Om. Sekarang tuh saya agak-agak nggak ngerti masih gimana, karena gimana bisa kita ngajak mereka ikut masuk ke rencana kita kalau mereka berdua itu sama-sama melankolis, sama-sama gampang terharu, lembek. Gimana mau perang kalau misal lemah kayak gitu, Om? Iya kan? Udah, segitu aja. Kamu menyerah? Ya nggak juga sih. Saya kesini cuma meminta saran aja sama Om Handoko. Saya cuma tidak menyangka kalau yang dikatakan orang The Great Miska itu ternyata begitu mudah untuk dipatahkan. Kita akan temukan cara bagaimana untuk menghadapkan Faiz dengan Farel sebagai musuh bebuyutan. Atas nama cinta
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana, Bu? Dari ketemu orang. Sekarang sih memang belum ketemu sama investor yang tepat. Tapi kamu nggak usah khawatir. Ibu yakin ibu pasti akan ketemu orangnya. Cuma masalah waktu. Udahlah, Bu, biar aku aja yang cari modal. Kalau sekarang ibu harus nungguin sampai kamu sembuh, kita bisa kehilangan banyak kesempatan dan waktu, Is. Iya, tapi aku nggak mau bikin Ibu repot, Bu. Ide bangun perusahaan ini kan ide aku, jadi harusnya aku yang berjuang, Bu. Is, sekarang ini kamu tuh harus fokus supaya kamu cepat sembuh. Nanti kalau kamu sembuh, kamu bisa berbuat banyak. Kamu bisa bantu untuk ngembangin perusahaan itu. Tapi awalnya, biar ibu yang ngurus dan memulainya. Ya, tapi kan... Percaya, Is. Ibu akan berusaha membuat hidup kamu lebih baik. Harusnya hal seperti ini udah dari dulu ibu lakukan buat kamu. Ibu banyak berhutang sama kamu, Is. Ya, kalau Ibu ngotot kayak gini, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, Bu. Nah, gitu dong nurut sama orang tua. Aku selalu kepikiran aja, Bu. Papi dulu selalu banggain Farel, dan aku kepingin sekali bisa kayak Farel, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa kuat, mandiri dan sukses. Ibu nggak ragu. Ibu mau kemana lagi, Bu? Ibu ada janji sama investor lain. Kamu doain ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Kak. Di sini tempatnya, Kay. Bener kok. Dokter nyaranin Hadi untuk latihan di tempat ini. Untung aja Hadinya masih mau nurut, Kak. Hadi masih lama nggak ya? Mestinya sih enggak ya. Soalnya 30 menit aja Hadi tuh udah ngos-ngosan. Ya udah deh. Aku juga pengen ketemu Hadi. Yuk. Dengarkan saya, Miska. Pertama-tama untuk menyusun rencana ini, kamu harus tenang. Tidak boleh gerusa-gerusu, apalagi tiba-tiba mengeluh. Saya nggak ngeluh, Om. Buat saya, Faiz menjadi sentimental lagi itu nggak masalah. Itu wajar. Ya wajar sih wajar, Om. Tapi kalau menghambat pergerakan kita, menghambat rencana kita gimana? Bagus kalau sekarang Faiz punya perasaan sentimental terhadap papinya dan juga Farel. Terus? Kamu tenang saja dulu. Jangan maunya yang instan melulu. Ya, semuanya itu butuh proses. Sama dengan rencana jahat. Perlu waktu. Kita bisa memanfaatkan perasaan sentimentalnya Faiz untuk menjadi ajang perang dengan keluarga utama. Jangan lupa, Miska. Garis batas antara cinta dan benci itu sangat tipis. Dan tugas kita adalah mengaburkan batas itu. Jadi kita mesti gimana, Om? Saya yakin Faiz pasti akan membenci Farel. Asal kita bisa menemukan titik baliknya. Mbak, kalau lapangan tenis sebelah mana ya? Oh, sebelah sana, Mbak. Makasih ya. Yuk, Kak. Kita akan temukan cara bagaimana untuk menghadapkan Faiz dengan Farel sebagai musuh bebuyutan. Hadi di mana sih? Kak, bentar ya biar aku cari ke dalam. Coba kamu bayangkan, dua orang anak utama saling berperang untuk memperebutkan harta warisan. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan peristiwa itu. Saya bahkan sudah bisa membayangkan bagaimana kacaunya keluarga utama nanti. Luar biasa. Pertikaian antara dua orang saudara tiri, rasanya tidak ada tontonan yang lebih seru dari itu.
Om Handoko, di sini ada Farel dan Kayla. Besok di Cinta Om Handoko Fit. bener, Fit. Gila sih Faiz cari dana dengan pakai nama papi. Aku nggak terima, Fit. Aku nggak rela kayak gini, Fit. Maksud kamu ngejelasin ke Farel kalau aku nggak boleh berhubungan lagi sama dia karena aku udah merger sama Angel Media. Saya kesini nggak bawa polisi dan juga tidak akan mengajak kalian semua berantem. Saya hanya ingin memastikan undangan launching perusahaan anak saya, Fahmi,